salah satu variasinya yaitu bernama supervised learning. Jadi ketika kita menemui data di mana data tersebut itu hanya atau memiliki data label ya. Kalau kita sebutnya data label, di mana data label ini akan mengindikasikan bahwasanya jawaban atau result yang ingin kita cari itu sudah ada. Kita kasih tahu bahwasanya data ini akan bersifat ini. Jadi kalau kita ada persamaan A plus B sama dengan C, di mana kita harus sediakan variabel-variabel A dan variabel B dan sekaligus variabel C juga, untuk kemudian mesin ini akan belajar pola ya, pola dari variabel-variabel dari data yang kita kasih. Ini supervised itu cirinya berarti kita harus mengetahui hasil jawabannya dulu berdasarkan variasi dan pola dataset yang akan gambar kucing yang diberi label dengan benar sebagai kucing ya. Jadi ketika mesin itu secara awal ya, bayangkan suatu mesin atau suatu komputer, itu mesin itu tidak tahu atau tidak bisa membedakan antara gambar kucing dengan gambar kuda ya misal. Nah, bagaimana cara kita memberitahu komputer tersebut bahwasanya gambar yang ada di kiri adalah kucing dan kanan adalah kuda? Otomatis kan kita harus kasih label ya, atau kita kasih kategorisasi untuk gambar yang kiri dan kategorisasi untuk gambar yang kuda. Nanti proses sampel atau pemberian data ini akan dipelajari sama komputer, untuk kemudian komputernya bisa menebak nih di pembelajaran berikutnya atau di implementasi. Ya, biasanya data yang harus diperlukan juga banyak sih kalau kita ingin melakukan proses seperti itu. Next, kemudian tentang unsupervised learning. Unsupervised learning itu bedanya sama supervised learning itu ketika datasetnya tidak memiliki data result ya, atau data hasilnya. Jadi kalau kita ibaratkan tadi punya persamaan A plus B sama dengan C, di unsupervised itu kita tidak tahu C-nya, atau secara garis besar A plus B saja sama dengan titik-titik. Nah, jadi mesin atau komputernya itu kita arahkan untuk menebak kira-kira C-nya itu apa ya, berdasarkan dataset yang kita suguhkan. Nah, secara umum clustering adalah pengelompokan data di mana data masukan atau data input atau dataset yang kita berikan ke machine learning itu dibagi ke dalam kelompok-kelompok berbeda berdasarkan ukuran kesamaan. Oke. Jadi nanti ketika kita olah, jadi kita kan tadi sudah mencontohkan bahwasanya datanya itu punya pola A plus B sama dengan C gitu ya. Nah, kira-kira dari sekian banyak dataset itu A plus B itu yang akan menghasilkan hasil C itu ada seberapa banyak nih? A plus B akan menghasilkan sebuah Z itu akan seberapa banyak? Jadi ini polanya akan kita coba lihat ya, dan kita kelompokkan bahwasanya ternyata data-data ini atau data 1 itu ternyata masuk ke klaster C, data 2 masuk ke klaster Z.